Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Arabisabila dari kelas 4C NPM 247549095. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi pertemuan 9 akuntansi peternakan, yaitu akuntansi aset biologis. Nah, pertama itu kita akan membahas tentang aset peternakan, yang dimana aset peternakan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama misalnya ada kandang modern yang suhunya itu sudah diatur oleh mesin, dan juga ada mesin perah otomatis. Nah, ini termasuk ke dalam aset tetap yang diatur oleh PSAK 16. Nah, adapun aset peternakan lainnya seperti makhluk hidup yang dia bertumbuh, dimana contohnya itu seperti sapi dan ayam pedaging. Nah, ini termasuk ke dalam aset biologis yang diatur oleh PSAK 69. Nah, walaupun itu keduanya itu ada di tempat yang sama, tetapi perlakuan akuntansinya itu sangat berbeda. Yang dimana untuk PSAK 16 itu dicatat dari biaya historis pada saat pembelian, dan pada saat akhir tahun itu mengalami penyusutan. Nah, berbeda dengan PSAK 69, itu dia dicatat dengan menggunakan nilai wajar, dan bukannya menyusut, malah mengalami kenaikan karena makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan biologis, yang dimana dia makan dan dia bertambah gemuk sehingga harganya itu tinggi. Nah, selanjutnya itu ada siklus hewan ternak, yang dimana itu terdapat 4 fase utama. Yang pertama itu ada pembibitan, dimana itu pembelian anak ayam atau anak sapi. Yang kedua itu ada pertumbuhan, yang dimana fase ini itu untuk meningkatkan bobot badan hewan itu. Yang ketiga itu ada produksi, di mana fase ini hewan itu mulai menghasilkan, contohnya seperti susu atau telur. Yang keempat itu ada afkir, yang dimana fase ini adalah penggantian hewan yang sudah tidak produktif lagi. Nah, selanjutnya itu adapun syarat agar hewan itu diakui sebagai aset biologis. Yang pertama itu peternakan harus memiliki kendali penuh atas aset hewan tersebut. Yang kedua itu adanya probabilitas atau peluang manfaat ekonomi di masa depan. Dan yang ketiga itu nilai wajar dapat diukur secara pasti dan andal. Selanjutnya itu kita akan masuk ke simulasi laba pertumbuhan bobot. Nah, aturan dari PSAK 69 yaitu nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau fair value less cost to sell, yang dimana itu harga jual pasar dikurangi dengan estimasi biaya langsung untuk menjual aset tersebut. Nah, misalnya hari ini kita beli anak ayam seharga Rp6.000 dengan ongkos kirimnya Rp200 per ekor, dan di 16 hari kemudian anak ayam itu sudah bertambah bobotnya 500 gram karena diberi pakan setiap hari, dengan harga pasar yang sekarang itu 18.000 dan ongkosnya Rp200. Nah, di hari pertama itu nilai wajar bersihnya 6.000 dikurang 200 yaitu 5.800, dan di hari ke-16 harga pasarnya 18.000 dikurangi dengan Rp200, maka nilai wajar bersihnya yaitu 17.800. Nah, ada selisih yaitu 12.000. Angka tersebut itu akan langsung diakui sebagai laba di laporan laba rugi pada saat itu juga. Nah, mengapa ini penting? Karena biaya pakan itu mendominasi hingga 70% dari operasional peternakan. Nah, biaya pakan itu berfluktuasi. Apabila kita gagal melacak seberapa besar nilai hewan kita tumbuh dari pakan yang sudah kita kasih, maka kita tidak akan tahu apakah kita untung atau rugi. Nah, selanjutnya itu ada transformasi produk, yang dimana pada saat susu diperah dari aset biologis sapi perah itu merupakan tahap panen. Nah, kemudian itu susu akan diukur pada nilai wajar titik panen, dan itu masuk ke PSAK 69. Selanjutnya pada saat dimasukkan ke tangki itu sudah menjadi persediaan biasa yang diatur oleh PSAK 14, dan pada saat susu dijual itu akan
menjadi pendapatan yang diatur oleh PSAK 23. Sekian pemahaman dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.